Halo Gerakan Pemuda, saya Dian Tirsa Theodora Samara dari GBB Oceana Berau. Kembali lagi dalam SBP on the Weekend 21 Januari 2023. Sebelum kita masuk dalam renungan firman bacaan kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Setelah kami akan mendengarkan firman-Mu, bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Kita masuk dalam bacaan Alkitab kita, Yeremia pasal 51 ayat 15 sampai 19. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia yang dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit, ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi, ia membuat kilat serta dengan hujan, dan yang mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas akan menjadi malu karena patung buatannya. Sebab manusia tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya, namanya ialah Tuhan semesta alam. Amin. Demikian jauh pembacaan firman kita. Ya, kita akan masuk dalam Sabda Bina Pemuda, kecil dan terbatas. Shalom, tahukah rekan-rekan pemuda bahwa luas permukaan bumi ini mencapai 510 juta kilometer? Luas rumah terbesar di dunia saja hanya sekitar 100 kilometer. Menurut kita, mungkin bumi ini sudah sangat luas. Tetapi bumi ini hanya butiran debu bagi galaksi Bima Sakti. Kalau mau tahu gambarannya, silakan rekan-rekan pemuda boleh cari dalam Google tentang bumi yang berada di galaksi Bima Sakti. Matahari saja kecil, terlebih lagi bumi. Hanya butiran yang ada di antara ratusan juta planet lainnya. Kira-kira itulah besarnya semesta. Kalau saja semesta sebesar itu, bagaimana dengan Allah kita? Tidak dapat dibayangkan betapa besar dan kuasanya Allah sehingga mampu menciptakan bahwa mengatur segala sesuatu dengan baik. Nabi Yeremia telah menyadari kekuasaan Tuhan jauh sebelum mengenal luar angkasa. Tetapi pengalaman di dalam bumi ini saja sudah membuat takjub akan kekuatan Allah. Tuhan bukan saja sekedar membuat dan menciptakan langit, melainkan Tuhan juga yang mengatur segala sesuatu, suara gemuruh, awan, kilat, angin, itu semua, dan mengatur apapun yang terjadi di atas bumi. Suatu kebodohan jika bangsa Israel masih menyembah berhala yang terbuat dari emas, karena patung tersebut hanyalah terbuat dari benda dan tidak memiliki nyawa. Kita mungkin menertawakan iman orang Israel yang masih menyembah berhala. Namun, bukankah kita sering berlaku seperti orang Israel yang tidak percaya akan kuasa Tuhan yang tak terbatas? Sekarang mari kita evaluasi diri, apakah Anda telah mengandalkan Tuhan setiap hari? Apakah tangan kita terlipat dan mata tertutup untuk meminta hikmat dari Tuhan? Jangan-jangan kita hanya mengandalkan kekuatan dan pikiran kita saja. Sayang sekali itu kecil dan terbatas. Ya, rekan-rekan pemuda, kadang-kadang kita selalu mengandalkan Tuhan, mengandalkan diri sendiri gitu. Firman Tuhan itu selalu luar biasa dan fantastik untuk kita tanpa kita sadari. Dalam fakta hidup yang penuh gejolak, mudah kita diberikan atau dibentuk tentang fakta kehidupan. Manusia ini kadang-kadang lupa, gitu ya.
Padahal kita ini kecil dan terbatas. Ya. Apa kita sangka bahwa kita ini hebat dan besar, kita ini kecil dan terbatas, hanya debu dan tanah. Ini faktanya manusia, rentan dan fana. Namun kadang-kadang hidup ini kita mau berbuat ini dan itu, lalu kita berhasil, lalu seolah-olah kita bangga dengan diri kita sendiri. Padahal itu Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kita. Tuhan yang membuat demikian. Jikalau bukan Tuhan, maka hidup kita tidak akan bisa seperti sekarang ini. Ya. Itu bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena Tuhan yang ikut campur tangan dalam kehidupan kita. Hai rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita renungkan sebesar apa peran kita, peran Yesus dalam kehidupan kita, seberapa intens perjumpaan kita dengan Kristus Yesus. Kadang-kadang mungkin kita lupa karena dengan keadaan kita, dengan aktivitas kita, dengan pekerjaan kita, sehingga kadang-kadang kita lupa untuk menyempatkan diri untuk intens dengan Tuhan. Itu sudah jarang kita lakukan gitu, dengan kesibukan kita, sehingga kita lupa untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Lalu itulah yang kadang-kadang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Yeremia katakan setiap manusia ternyata itu bodoh, tidak berpengetahuan, yang dalam artinya setiap manusia hanya mengikuti keinginan hatinya dan jalan pikirannya sendiri. Nah, mari kita libatkan Tuhan, perankan Tuhan dalam kehidupan kita lepas hari, karena kita tahu Tuhan itu ajaib, maha besar, tidak ternilai oleh apapun. Kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Rekan-rekan pemuda yang terkasih, mari arahkan hati dan pikiran pada kuasa firman. Kita tidak bisa menjauh dari firman Tuhan karena kita sadar kita selalu dalam kehidupan kita itu kita harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita tidak libatkan itu Tuhan dalam kehidupan kita, maka sia-sialah apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Pencapaian masa muda kita mungkin tidak akan punya arti jika kita tidak melibatkan kuasa Tuhan, kuasa Allah. Sebab yang diperbuat oleh manusia hanyalah kepanaan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari, bersama dengan dalam pelayanan kami. Tuhan juga memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Ini doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, rekan-rekan pemuda, demikian renungan kita. Sampai berjumpa lagi di dalam SBP on the Weekend. Shalom, salam New Ben-Hur. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!